Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Auliana, absen 8 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktikkan video praktikum titik berat. Langkah awal yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan titik berat ini adalah dengan menggunting kertas karton dengan bentuk tidak beraturan. Berikutnya adalah melubangi kertas karton, kemudian menimbangnya untuk mengetahui masanya. Berikutnya adalah memasang kertas karton yang telah ditimbang tadi di dalam paku. Kemudian setelah itu kita berikan beban dan juga benang yang telah kita siapkan untuk mengetahui garis beratnya. Selanjutnya, setelah kita memasang benang yang telah diberi beban, kita ikuti kemana arah benang tersebut untuk mengetahui garis beratnya, kemudian kita beri titik di atasnya. Hal tersebut juga berlaku untuk 3 titik lainnya, yakni A, B, dan C. Untuk titik keduanya diberi nama A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Setelah kita tahu titik-titik garis beratnya, kita garis antara A aksen dengan A, B dengan B aksen, dan juga C dengan C aksen. Dan kemudian kita akan menemukan titik tengahnya, yaitu kita bisa sebut sebagai titik beratnya. Selanjutnya, kita pilih salah satu garis, bisa A dengan A aksen, B dengan B aksen, atau C dengan C aksen. Kemudian kita potong garis tersebut sehingga bisa menjadi 2 bagian. Seperti langkah awal, kita juga melakukan hal ini pada bagian-bagian dari kertas karton yang telah terpotong, yakni melubanginya. Seperti langkah sebelumnya, potongan ini juga kita timbang. Setelah kita timbang, kita gantung lagi potongan dari kertas karton yang utuh ini, kemudian kita cari garis beratnya dengan cara yang sama seperti cara pertama, yaitu menggunakan benang dan juga beban. Hal ini juga berlaku untuk potongan kertas karton yang kedua. Seperti yang sebelumnya, setelah kita mendapatkan titik-titik untuk membuat garis beratnya,
kita bentuk garis beratnya dan kita akan menemukan perpotongan dari dua garis berat tersebut. Hal ini juga berlaku untuk perpotongan kertas karton yang kedua. Langkah berikutnya adalah kita menjadikan satu garis lurus antara perpotongan yang pertama dan perpotongan yang kedua hingga melewati titik pusat atau titik berat yang kita hasilkan pertama kali. Perpotongan antara karton 1 dan karton 2 tadi kita satukan kembali menggunakan lem dan kemudian kita tempel ke kertas milimeter blok atau kertas grafik. Berikutnya mari kita beri titik ini nama dengan titik yang di tengah sendiri dengan titik P, dengan sampingnya titik Z1 dan juga Z2. Jadi di sini kita akan mencari titik Z1 ini. Maka titik Z1 terletak pada 9,2 cm X. Dan Y karena ini sudah lurus pada garis atau koordinat 14, maka Z1 Y terletak pada koordinat 14. Kemudian kita akan mencari koordinat Z2. Kita ukur dari sini. Kemudian didapatkan koordinat Z2 X 19,5. Dan karena ini juga sudah lurus dengan koordinat 14Y, maka koordinat Y pada Z2 juga 14. Dan titik P ini terdapat pada garis lurus 14,4. X terdapat pada 14,4 cm dan Y terdapat pada 14 cm. Selanjutnya, titik-titik yang telah kita temukan tadi dapat kita temukan titik beratnya, yakni dengan cara X sama dengan sigma WX per sigma W, yang hasil akhirnya X sama dengan 14,5 cm. Sedangkan pada titik Y dapat menggunakan rumus sigma WY per sigma W dengan hasil akhir Y sama dengan 14 cm. Hal ini juga sesuai dengan titik koordinat yang ada pada grafik bidang tidak beraturan tadi, yakni 14,4 cm untuk X-nya hanya berbeda 0,1 cm dan juga 14 cm pada Y-nya, titik Y-nya. Seperti yang tertulis jelas pada percobaan ini, di sini kita memang bertujuan untuk mengetahui letak titik berat suatu benda yang memiliki bentuk tidak beraturan. Titik berat itu apa sih? Titik berat ialah titik tangkap resultan gaya berat itu.
Dengan melakukan kegiatan atau percobaan seperti tadi, kita dapat menentukan titik berat benda homogen. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan yang pertama adalah karton tebal, benang, kertas grafik atau milimeter blok, paku atau jarum, gunting, neraca haus, menjepit dan statif, dan tak lupa juga beban. Di sini kita akan mulai pada kegiatan 1. Seperti yang kita tahu, kegiatan 1 ini diawali dengan mengambil karton tebal ukuran folio, kemudian digunting sehingga menghasilkan bentuk sembarang. Kemudian kita akan membuat lubang A, B, dan C pada karton tersebut. Kemudian kita akan menjepitkan paku pada penjepit yang dipasang pada statif, gantungan beban pada tali yang diikat pada paku itu, kemudian gantungkan karton tersebut pada lubang A. Hal ini kita lakukan untuk mengetahui garis berat yang akan dihasilkan. Langkah berikutnya adalah kita mengulangi percobaan di atas dengan menggantungkan karton pada lubang B dan juga lubang C. Ketika kita menghubungkan titik-titik A dengan A1, B dengan B1, dan C dengan C1, maka kita akan menghasilkan suatu perpotongan titik. Titik ini merupakan titik yang berada pada perpotongan garis atau titik berat bidang tersebut. Ketika karton tadi kita bagi menjadi 2 bagian, yakni menjadi bagian 1 dan bagian 2, maka juga akan menghasilkan massa 1 dan juga massa 2, yakni dengan massa 1 sebesar 11 gram dan massa 2 sebesar 12 gram. Maka perbandingan antara M1 dan M2 pada data saya adalah 11:12. Maka dalam hal ini 11:12 dapat dikatakan 1:2. Maka garis-garis yang memiliki sifat-sifat seperti A1, yakni merupakan garis berat. Mana sajakah yang termasuk garis berat dalam data saya ini? Dalam data gambar saya, yang termasuk dalam garis berat pada kegiatan 1 ini adalah A1, B, B1, dan juga C, C1. Titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis A1, B, B1, dan C, C1. Jadi, Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Baiklah, sekarang kita akan lanjut menuju ke kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, kita diharuskan untuk menentukan lagi titik berat masing-masing potongan karton dengan langkah seperti pada kegiatan yang pertama. Sambungan kembali kedua potongan karton tersebut keadaan semula, kemudian hubungkan antara Z1 dengan Z2. Z1, Z2 memotong garis persambungan dengan ditandai dengan titik P, yang merupakan titik garis beratnya. Yang saya ketahui tentang titik P dan Z adalah titik P ini merupakan titik berat dari suatu bidang utuh tersebut atau bidang yang tidak beraturan ini. Sedangkan titik Z merupakan titik berat bidang 2 dan Z1 merupakan titik berat bidang 1. Kemudian untuk titik P merupakan titik berat bidang tidak beraturan seperti yang saya sebutkan pada pernyataan sebelumnya. Untuk ukuran Z1 menuju ke P dan Z2 menuju ke P, ini adalah 5,2 cm dan 5,1 cm. Dapat dikatakan
bahwa perbandingan antara Z1P dan Z2P adalah 1:1 karena hanya berbeda tipis sekali. Masalah selanjutnya yang akan kita bahas adalah momen gaya W1 terhadap P dibanding torsi 1. Untuk mencari hal ini, kita dapat menggunakan rumus F1 dikali R1, yakni dengan F1 M1 dikali G dan kemudian dikali R1. Untuk M1 ini, karena tadi masanya ada yang 11 gram, maka kita jadikan ke kilogram, menjadi 0,01 kilogram, dikali G 9,8, dan dikali R-nya 0,052 meter. Maka akan dihasilkan 0,0056056 Newton meter. Dan kemudian kita akan mencari momen gaya W2 terhadap P dibanding torsi 2. Hal ini juga dapat dicari dengan F2 dikali R2. F2 dapat kita dapatkan dari M2 dikali G dan kemudian dikali R2. Untuk M2, karena telah dijadikan meter, menjadi 0,012, dikali G 9,8 dan dikali R2 0,050. Maka akan dihasilkan sebesar 0,00588 Newton meter. Dari perhitungan tersebut, yakni momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P, kita dapat mengatakan bahwa nilai momen gayanya sama, yakni 0,005 Newton meter. Namun yang berbeda hanya arahnya saja. Dengan W1 terhadap P berlawanan arah jarum jam yang bertanda positif, sedangkan W2 terhadap P yang searah jarum jam yang bertanda negatif. Maka dalam keadaan seimbang, sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Dan sekarang kita akan lanjut menuju pembahasan dari kegiatan 3. Yakni yang pertama, kita menempelkan kedua potongan karton tersebut di atas kertas grafik atau kertas milimeter block. Kemudian kita harus mencari X, Y, X1, Y1 dari Z1, Y2 dan X2 dari Z2. Kemudian kita isikan ke dalam kolom di bawah ini yang telah tertera. Dalam data yang saya hasilkan, saya mendapat X sebesar 14,4 cm dan Y 14 cm, X1 9,2 cm, Y1 14 cm, Y2 14 cm, X2 19,5 cm. Dan di sini kita diharuskan untuk mencari W dan didapatkan hasil dari M1 dikali G adalah 0,1078 dan W2 dari M2 dikali G dengan hasil 0,1176. Kemudian di tabel berikutnya yakni X dikali W1 ditambah W2 dan menghasilkan 0,0324576. Dan untuk berikutnya yakni X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, maka menghasilkan 0,328496. Dan yang terakhir adalah tabel Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 menghasilkan 0,031556. Yang berikutnya, kita akan membandingkan antara X dengan X1 ditambah X2. Di sini saya mendapatkan hasil X1 14 dan X1 ditambah X2 sama dengan 28,7. Maka dapat dikatakan perbandingan antara X
dibanding X1 plus X2 adalah 1:2. Kemudian kita sampai pada nomor 4, yakni dengan membandingkan Y dengan Y1 plus Y2. Di sini pada data saya, Y sebesar 14,4 dan Y1 plus Y2 adalah 14 plus 14. Maka dihasilkan 14,4 dibanding 28. Maka hasilnya adalah 1:2. Kemudian di sini membandingkan antara X dengan dikali W1 plus W2 dengan X1 dikali W1 tambah X2 dikali W2. Menghasilkan 0,144 dikali 0,1078 ditambah 0,1176 dan dibanding 0,092 dikali 0,1078 ditambah 0,195 dikali 0,1176. Maka dihasilkan 0,0324576 dibanding 0,0328496. Dapat dikatakan bahwa perbandingannya antara X dikali W1 ditambah W2 dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 adalah 1:1. Sama halnya dengan nomor sebelumnya, di sini kita membandingkan antara Y yang dikalikan dengan W1 plus W2 dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2. Di sini saya mendapatkan hasil perbandingan 0,14 dikali 0,1078 ditambah 0,1176 dibanding 0,14 dikali 0,1078 ditambah 0,14 dikali 0,1176. Dihasilkan 0,031556 banding 0,031556. Maka perbandingannya adalah 1:1. Dan kita akhirnya sampai pada bahasan terakhir di kegiatan 3, yakni dengan menentukan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z, X, Y. Koordinat X, Y ini dapat dihitung dengan X sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dibagi W1 ditambah W2. Sedangkan Y sama dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 dibagi W1 ditambah W2. Hal ini bisa digunakan untuk mendapatkan koordinat X dan Y untuk titik berat. Dan yang berikutnya adalah tugas, yakni memiliki 2 tugas. Yang pertama, apabila berat W bagian-bagian benda tidak diketahui, sedangkan yang diketahui ialah panjang atau L, massa atau luas bagian-bagian benda, bagaimanakah rumus untuk menentukan koordinat titik berat Z, X, Y. Yang kedua, diskusikan, yakni sebuah karton homogen punya bentuk seperti gambar. Tentukan titik berat Z tersebut dengan A. Menentukan perbandingan Z1 Z dengan Z2 Z, perbandingan M1 dan M2, sedangkan B. Rumus-rumus titik berat dengan pemakaian koordinat. Untuk menjawab tugas pertama, yakni bagaimana mencari X dan Y jika yang diketahui adalah panjang, massa, dan juga luas. Jika yang diketahui adalah panjang, kita bisa mencarinya dengan X sama dengan sigma LX dibagi sigma L. Dan untuk Y-nya sama dengan sigma LY dibagi sigma L.
sini sigma L merupakan jumlah dari panjang benda tersebut. Dan sigma LX maupun sigma LY merupakan panjang benda, jumlah panjang benda yang telah dikali dengan X maupun Y, baik X1 maupun X2, Y1 maupun Y2. Dan yang berikutnya, jika yang diketahui adalah massa, maka kita bisa menggunakan atau mencari titik X dan Y dengan cara mengalihkan massa dengan gravitasi bumi yang akan menjadi dengan W atau berat. Nah, di sini X bisa dicari dengan sigma WX dibagi sigma W, dan Y dengan rumus sigma WY dibagi sigma Y. Di sini sigma W merupakan jumlah dari berat kedua benda maupun lebih, dan sigma WX maupun sigma WY merupakan berat yang telah dikali dengan X1, X2 maupun Y1 dan Y2. Dan yang terakhir, bagaimana jika yang diketahui adalah luasnya atau kita sebut dengan A. Jika yang diketahui adalah luasnya, kita bisa mencarinya dengan X sama dengan sigma AX per sigma A, dan Y sama dengan sigma AY per sigma A. Di sini sigma A merupakan jumlah dari luasnya, dan sigma AX merupakan luas dari masing-masing bangun yang telah dikali baik dengan X1, X2 maupun Y1 dan Y2. Selanjutnya kita sampai pada soal nomor 2, yakni kita mulai pada 2A. Di sini pada soal nomor 2, yakni 2A, dikatakan bahwa M1 dan M2 ini homogen atau sama. Maka berapakah perbandingan Z1 Z per Z2 Z? Nah, di sini saya menjawab Z1 Z per Z2 Z sama dengan M1 per M2. 1,1 per 1,3 sama dengan M1 per M2 merupakan sama homogen, jadi saya samakan 1 per 1. Kemudian 1,1 per 1,3 tidak sama 1 per 1. 11 per 13 tidak sama 1 per 1. Ternyata perbandingan antara Z1Z per Z2Z dengan M1 per M2 tidaklah sama. Selanjutnya kita berlanjut pada soal nomor 2B. Di sini pada soal nomor 2B kita diperintahkan untuk menghitung atau mencari titik beratnya dengan menggunakan rumus, yakni sigma AY per sigma A atau sigma AX per sigma A. Karena pada soal ini merupakan bentuk bidang, jadi yang kita cari adalah luasnya. Oleh karena itu, kita akan mencari luasnya terlebih dahulu, di mana A1 merupakan sigma X. Di sini A1-nya kita bisa cari dengan 5 cm dikali 6 cm sama dengan 30 cm. Sedangkan A2-nya bisa kita cari dengan 1 dikali 10 cm sama dengan 10 cm. Jadi, X dapat kita cari dengan sigma AX bagi sigma A, di mana sigma AX ini merupakan A dikali X1 ditambah A dikali X2 per A2 ditambah A1. Dan dihasilkan 30 dikali 2,5 ditambah 10 kali 5 per 40. Jadi 75 ditambah 50 per 40 sama dengan X. 125 per 40 sama dengan X, maka didapatkan X sama dengan 3,125 cm. Kemudian kita mencari titik Y. Titik Y bisa kita cari dengan sigma AY per sigma A, di mana sigma AY merupakan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2, maka akan dihasilkan angka sebesar 30 dikali 4 ditambah 10 dikali 0,5 dibagi 40.
yang menjadi 120 ditambah 5 per 40 sama dengan 125 per 40. Maka Y sama dengan 3,125 cm. Jadi, titik berat yang dihasilkan pada bidang atau luasan ini adalah pada titik 3,125, 3,125 cm. Jadi, ini merupakan titik berat yang telah kita hasilkan pada praktikum tadi. Jika mungkin ada perbedaan nilai angka yang kecil-kecil, itu mungkin terdapat pada kesalahan penimbangan maupun kesalahan pandang. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.